Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Citra Lestari dengan NIM akhir 1069. Di sini saya dari kelas B untuk kuliah data mining. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LKM 1 tentang materi NumPy. Nah, di sini untuk soal pertama sendiri itu adalah buatlah array dua dimensi berikut menggunakan data tabel menggunakan angka-angka di tabel berikut ini. Nah, di sini di sini untuk data yang diberikan itu terdiri dari 4 baris dan juga 3 kolom. Jadi, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mengimpor library NumPy dengan menggunakan import NumPy SNP, dan setelah itu saya membuat variabel ARR2D. Dan setelah itu saya menggunakan fungsi NP-array dan saya memasukkan data sesuai dengan susunan pada susunan tabel berikut. Di situ ada angka 445, 764, 974, 637 dan semuanya sudah dimasukkan. Nah, setelah array berhasil dibuat itu saya menampilkan dengan print ARR2D. Nah, selanjutnya saat saat program di running, maka akan muncul array dua dimensi sesuai dengan permintaan soalnya dan sesuai dengan tabel data pada soalnya. Nah, setelah itu untuk soal nomor 2 itu buatlah array tiga dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, pada soal ini itu data yang disusun menjadi tiga bagian dan setiap bagian itu berisi matriks berukuran 4 kali 3 berukuran 4 baris dan 3 kolom. Nah, langkah yang saya langkah yang saya lakukan itu hampir sama seperti soal pertama. Di situ saya menggunakan NP array dan selanjutnya eh, saya memasukkan data-data sesuai dengan data soal atau tabel yang ada pada eh, soalnya. Nah, namun pada soal nomor 2 ini eh, susunannya itu lebih dalam dikarenakan itu terdiri dari beberapa array dua dimensi. Jadi saya membuat ARR3D, lalu saya memasukkan tiga blok data ke dalamnya. Tiga blok data itu maksudnya tiga blok data ini ya, dimasukkan ke dalam ARR3D ini. Nah, setelah itu saya menampilkan outputnya dengan menggunakan print ARR3 dan muncullah hasil print dari array tiga dimensi sesuai dengan permintaan soalnya sesuai dengan angka-angka yang ada pada data tabelnya. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 3 itu adalah tambahkan angka satu pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut dan kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, pada soal yang nomor 3 ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat array awal sesuai dengan data data pada soal menggunakan NP array. Nah, setelah itu supaya data awalnya itu tetap aman, saya membuat salinannya itu dengan menggunakan kode ARR copy dan menyimpannya ke dalam variabel ARR1. Lalu saya melakukan proses pertama. Di situ proses pertama sendiri saya menambahkan satu pada baris ganjil dengan kode ARR1 0.2.2 angka 2. Itu cara membacanya sendiri itu untuk eh, atau 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 maksud dari sintaks ini itu adalah angka 0 ini berarti mulai dari indeks ke 0 dan titik dua. Angka 2 ini artinya itu mengambil setiap dua langkahnya sekali. Jadi jadi maksud sintaks ini itu mengambil baris ke 0, kedua, dan keempat. Kenapa jadi seperti itu? Dikarenakan itu pada Python sendiri itu indeksnya itu dimulai dari angka 0. Jadi jadi indeks ke 0 itu merupakan baris ke satu dan indeks kedua itu baris ketiga, indeks keempat itu baris kelima dan seterusnya. Nah, setelah itu saya menambahkan angka satu ini sesuai dengan kode yang di sini bersama dengan satu menambahkan angka satu ke semua elemen pada baris tersebut. Nah, setelah itu saya mencetak hasilnya menjadi print ARR1 dan muncullah output setelah ditambahkan plus satu di baris ganjilnya. Nah, setelah itu untuk menambahkan uh, nilai 2 di kolom genap, di situ saya menggunakan kode atau sintaks titik 2, satu titik 2 titik 2 nilai 2 plus sama dengan 2. Nah, arti arti
tanda titik dua di awal ini ar- itu itu artinya adalah mengambil semua baris atau eh, semua baris itu diambil dan 1.2.2 dua itu artinya mulai dari indeks ke satu lalu lompat ke dua lalu lompat ke indeks dua seperti itu. Setelah itu saya mencetak lagi hasilnya menggunakan print AER1 dan muncullah output sesuai dengan harapan perintah soalnya. Itu adalah menambahkan plus 2 di setiap kolom genapnya. Seperti itu. Dan dari output ini sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan atau atau output yang diminta. Dapat kita lihat untuk yang untuk array yang sebelum dieksekusi itu masih seperti ini dan setelah baris ganjil ditambah satu maka sudah berubah ya. Di di sini angka satu menjadi berubah jadi angka 2 dikarenakan ditambah satu dan 8 menjadi 9 8 menjadi 9 dan 2 ditambah 3 dan seterusnya. Untuk kolom genap sendiri juga sama, itu ditambahkan 2 di tiap kolom genapnya. Lalu untuk soal nomor 4 itu adalah balik untuk soal nomor 4 sendiri itu balik sumbu set array 3 dimensi berikut. Nah, pada soal nomor 4 itu, langkah pertama yang saya lakukan adalah menuliskan kembali array 3 dimensi itu ke dalam AER3D. Dan setelah itu saya menggunakan fungsi npflip, koma, eksis sama dengan 2, dan fungsi npflip itu sendiri itu digunakan untuk membalikan urutan elemen dalam array-nya sendiri. Dan sedangkan untuk fungsi eksis sama dengan 2 ini sendiri, itu fungsinya itu digunakan untuk membalikan urutan elemen dalam array untuk membalikan dimensi ketiganya. Untuk eksis sama dengan itu, 2 itu membalikan dimensi ketiganya. Nah, dalam array 3 dimensi itu sendiri kan ada eksis 0 itu adalah layer atau bloknya dan eksis 1 sama dengan baris dan eksis 2 sama dengan kolom atau isi dalam setiap barisnya. Nah, jadi ketika menggunakan eksis 2 yang dibalik adalah urutan elemen di dalam setiap barisnya. Seperti contoh, di sini untuk angka 785 itu berubah menjadi 587 dikarenakan diubah atau dibalik sesuai dengan urutan barisnya. Di sini 477 jadi 774 dan 91 dan 719 menjadi 917 dan seterusnya. Nah, jadi yang berubah itu merupakan urutan datanya saja, bukan bentuk array-nya. Nah, setelah itu saya menyimpan hasilnya ke dalam variabel hasil flip ini dan menggunakan print hasil flip ini untuk menampilkan output sesuai dengan harapan atau perintah soalnya seperti itu. Lalu untuk soal nomor 5 sendiri ini adalah ubahlah array pada soal 4 menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6 dan dan di situ perintahnya itu gunakan perintah reshape. Nah, eh, di sini untuk array-nya sendiri itu menggunakan array yang sama seperti di nomor 4 atau di nomor sebelumnya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal di nomor 5 ini saya kembali menggunakan array 3 dimensi yang sama seperti sebelumnya atau di nomor 4 ke dalam variabel ARR3D ini dan memasukkan nomor dan memasukkan nilai array-array-nya. Dan setelah itu saya menggunakan menggunakan kode A A ARR 3D titik reshape dengan menggunakan ukuran dimensi 6 kali 6. Nah, kenapa menggunakan reshape? Dikarenakan pada perintah soalnya sendiri itu disuruh untuk menggunakan perintah reshape dan fungsi reshape itu sendiri itu digunakan untuk mengubah bentuk array-nya itu tanpa mengubah isi datanya. Dan kenapa menggunakan 6 kali 6? Dikarenakan array awal itu sendiri itu adalah 3 kali 4 dikali 3 sesuai dengan yang ada pada datanya 3 kali 4 kali 3 sama dengan 36 elemen dan sedangkan array kedua atau 6 kali 6 itu juga memiliki hasil 6 kali 6 36 elemen seperti itu. Nah, dikarenakan jumlah elemennya sama, maka bentuk array-nya itu bisa diubah menjadi 6 kali 6 seperti itu.
Jadi reshape ini sendiri ini hanya menyusun ulang datanya, bukan mengubah nilainya seperti itu. Nah, setelah itu saya menampilkan hasilnya dengan menggunakan print hasil 2D ini, dan setelah itu muncul apa namanya? Muncul output seperti ini, muncul hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ya, 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 yaitu mengubah array pada soal nomor 4 itu menjadi array 2 dimensi dan berukuran 6 kali 6. Di sini berarti adalah 6 baris dan 6 baris dan juga 6 kolom seperti itu. Nah, selain itu saya juga menyetak atau menampilkan bentuk arraynya juga untuk memastikan bahwa ukurannya itu sudah benar di 6 kali 6 seperti itu. Selanjutnya untuk soal terakhir atau soal nomor 6 itu disuruh ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, untuk langkah pertama yang saya lakukan itu adalah membuat matriks awal ke dalam variabel ARR ini sendiri. Variabel ARR dengan ukuran 6 baris, 6 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 4 kolom. Nah, setelah itu saya membagi matriksnya menjadi 4 bagian menggunakan metode slicing. Di situ saya mengubah saya membuat variabel atau membagi menjadi 4 bagian. Di sini ada ARR1 berarti kiri atas, ARR2 kiri bawah, dan ARR3 itu kanan atas, dan ARR4 itu kanan bawah. Nah, kenapa dibagi menjadi 4 bagian? Dikarenakan berdasarkan dari soalnya sendiri itu dapat dilihat bahwa hasil akhirnya itu merupakan susunan ulang dari bagian-bagian matriks yang ada di sini. Jadi, lebih mudah jika dipotong terlebih dahulu. Setelah itu, saya menyusunnya kembali menggunakan kode atau sintaks concatenates. Uh, art, art- eh, Arti dari kode ini sendiri itu artinya menggabungkan array secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Jadi maksudnya eksis sama dengan satu itu menggabungkan secara horizontal. Sedangkan untuk maksud eksis sama dengan 0 itu menggabungkan secara vertikal atau menggabungkan dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya itu eh, langkah selanjutnya itu digabungkan antara ARR4 dan ARR2 dan ARR3 dan ARR1. ARR4 dan ARR2 itu untuk bagian atas, sedangkan ARR3 dan ARR1 itu untuk bagian bawahnya. Kemudian kedua bagian itu digabungkan menjadi satu matriks utuh menggunakan eh, menggunakan menggunakan sintaks sama, yaitu menggunakan concatenate dan menggunakan eh, dan digabungkan menjadi satu matriks utuh. Jadi alasan menggunakan concatenate itu sendiri untuk menyatukan kembali potongan-potongan matriksnya. Maaf, maaf. Untuk menyatukan kembali potongan-potongan matriksnya sehingga matriks matriks yang dipecah-pecah menjadi 4 bagian itu tadi sudah tersusun menjadi satu seperti itu. Setelah itu saya menampilkannya menggunakan print hasil. Print hasil ini untuk menampilkan hasil dari eksekusinya. Setelah itu setelah itu dapat dilihat bahwa outputnya sudah sesuai dengan permintaan soalnya. Nah, di sini saya juga mencetak matriks awalnya sebagai patokan saja atau sebagai perbandingan eh, matriks awal diubah menjadi matriks kanan atau matriks kiri diubah menjadi matriks sebelah kanan. Dapat dilihat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Di sini matriks sebelah kiri sudah berubah menjadi matriks sebelah kanan. Di sini 9318, 526, 10, 9446, 9775, dan seterusnya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.